Halo, kali ini kami akan menjawab pertanyaan, bisa nggak ya introvert jadi Scrum Master yang sukses? Sebelum menjawab, saya ingin menjelaskan lebih dahulu bahwa introvert dan extrovert itu pertama kali diperkenalkan oleh Jung di tahun 1923. Eranya sudah lama sekali memang, dan Jung sebenarnya tidak membuat dikotomi manusia menjadi introvert dan extrovert. Dia hanya menjelaskan bahwa orang-orang yang memiliki kecenderungan introvert adalah orang yang mendapatkan energi ketika dia sedang sendiri. Sementara kalau orang dengan ekstrovert memperoleh energi ketika dia bekerja bersama orang lain. Nah, yang terjadi adalah tidak satu individu itu pasti introvert tok atau satu individu itu ekstrovert tok. Si bentuknya lebih ke kontinum. Nah, ada mispersepsi tentang introvert bahwa satu introvert dianggap sama dengan pemalu. Itu tidak ada hubungannya sebenarnya. Introvert hanya memperoleh energi, recharge energi mereka kembali itu ketika mereka sendiri. Kedua, sering ada mispersepsi bahwa orang introvert itu tidak bisa berkomunikasi dengan baik di tengah publik. Ketiga, orang introvert tidak hanya bisa bekerja sendiri. Itu adalah 3 mispersepsi tentang orang introvert. Nah, sebelum membahas pertanyaan apakah seorang introvert bisa menjadi Scrum Master yang sukses, kita bahas dulu nih, Scrum Master yang sukses itu indikatornya seperti apa sih? Oke, kita masuk ke Scrum Master yang sukses itu kayak gimana sih gitu ya. Nah, Scrum Master yang sukses itu adalah tentunya Scrum Master yang berhasil menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai Scrum Master. Nah, tanggung jawab seorang Scrum Master apa sih? Nah, untuk melihat tanggung jawab seorang Scrum Master, berarti kita harus melihat ke Scrum Guide tentunya ya. Nah, ini saya rekap berdasarkan Scrum Guide. Tanggung jawab seorang Scrum Master adalah 1. Menegakkan Scrum sesuai dengan yang didefinisikan di Scrum Guide. Nomor 2, meningkatkan efektivitas kerja tim Scrum-nya. Jadi bukan meningkatkan efektivitas kerja sendiri aja ya, tetapi keseluruhan timnya harus ditingkatkan. Nomor 3, sebagai pemimpin pelayan atau istilahnya itu servant leader kepada tim Scrum dan organisasi di luar daripada tim Scrum tersebut. Nah, untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, Scrum Master perlu kemampuan seperti apa sih gitu istilahnya ya, pertanyaannya kan. Nah, perlu kemampuannya, kalau saya rekap ya dari banyak yang menulis tentang ini, yang saya rekap adalah ada 3 hal. Nomor 1, perlu kemampuan teknis. Maksudnya kemampuan teknis gimana sih? Maksudnya adalah menguasai prinsip dan pengetahuan tentang Scrum itu sendiri. Jadi kalau bisa lebih detailnya itu berarti kan menguasai prinsip-prinsip Agile dan pengetahuan dan praktek-praktek tentang Scrum yang ada di Scrum Guide maupun yang ada di luar ya. Nah, nomor 2, kemampuan komunikasi. Maksudnya gimana sih? Ya, kemampuan orang tersebut berkomunikasi untuk mengkomunikasikan pengetahuan yang sudah dia punya di nomor 1 tadi gitu. Nah, kemampuan komunikasi ini macam-macam dan itu tergantung dari timnya butuhnya apa. Beberapa dari kemampuan ini yang saya sempat coba harus kuasai adalah 1, kemampuan untuk melatih, kemampuan untuk memfasilitasi, termasuk memfasilitasi konflik, kemampuan observasi, kemampuan mendengar, nulis, membaca, kemampuan bicara, tergantung dari kebutuhan dan cara komunikasi timnya seperti apa. Nah, nomor 3, ini juga perlu adalah kemampuan untuk belajar dan berubah secara terus-menerus. Nah, maksudnya belajar dan berubah itu gimana? Nah, seorang Scrum Master itu harus mencari cara-cara baru atau mempertajam cara-cara yang sudah dilakukan untuk dapat terus-menerus meningkatkan efektivitas kerja tim Scrum-nya atau untuk menjelaskan tentang Scrum ini kepada organisasi di luar daripada tim Scrum. Nah, kira-kira ketiga kemampuan itu adalah kemampuan yang perlu supaya supaya sebagai Scrum Master bisa sukses. Nah, lalu apa hubungannya antara kemampuan
tadi dengan introvert ya. Kira-kira hubungannya apa ya? Nah, jadi kesimpulan yang bisa kami berikan soal apakah seorang introvert bisa menjadi Scrum Master yang sukses. Kuncinya ya, saya kalau boleh menyimpulkan, entah Anda adalah seorang yang introvert atau Anda yang seorang extrovert, ada dua kemampuan komunikasi yang perlu Anda kuasai, yaitu kemampuan untuk asertif dan kemampuan untuk berempati. Dua hal ini sebenarnya sudah pernah, kalau tidak salah saya tulis di Agile Campus. Saya akan membagikan linknya sehingga Anda bisa membaca ataupun membaca literatur yang Anda temui di website. Nah, kurang lebih asertif itu adalah bagaimana berkomunikasi sehingga ditemukan sebuah titik win-win solution. Bukan Anda win, yang lain lose, atau yang lain lose, Anda yang justru malah jadi ngenes, kalah gitu. Lalu empatik adalah bagaimana Anda belajar untuk menempatkan diri di setiap posisi yang Anda bantu sebagai Scrum Master. Misalnya Anda adalah Scrum Master, lalu ada tim developer, ada juga pemilik usaha. Nah, bagaimana Anda belajar untuk menempatkan diri Anda di posisi sebagai developer maupun sebagai pemilik usaha, yang mana kedua skill ini tidak diwajibkan harus introvert atau extrovert. Yang perlu dilakukan adalah untuk menguasai dua kemampuan ini, Anda perlu memang seperti yang tadi dibilang oleh Ramot bahwa itu perlu latihan, dan yang mana latihan itu tidak mungkin hanya dalam waktu bulan gitu. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menerus berlatih sehingga akhirnya menjadi tajam secara empatik dan secara asertif. Oke, sekian jawaban dari kami. Sampai jumpa.